Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi rollback deployment di Kubernetes. Saat misal terjadi masalah ketika kita deploy aplikasi terbaru menggunakan deployment, cara yang paling mudah agar tidak terjadi error terlalu lama adalah melakukan rollback ke deployment sebelumnya. Ya contohnya teman-teman udah update versinya dari versi 1 ke versi 2 ya. Habis itu dari versi 2 ke versi 3. Tiba-tiba di versi 3 ada masalah. Nah, kalau misalnya lama sekali untuk nge-fix di versi 3 ini, lebih baik teman-teman lakukan rollback ke versi 2-nya. Ya. Nah, sebenarnya rollback manual gampang ya. Teman-teman tinggal bikin script deployment, balikin ke versi 2, habis itu tinggal apply. Jadi itu rollback manual. Tapi tenang aja, di Kubernetes ada cara rollback otomatis. Jadi teman-teman cukup menggunakan satu perintah, maka dia bisa melakukan rollback ke versi sebelumnya. Tanpa teman-teman harus bikin script untuk deployment YAML yang versi sebelumnya. Cara manual kan tadi bisa ya. Jadi gimana sih caranya? Nah, di Kubernetes sebenarnya ada satu perintah yang namanya rollout. Rollout itu adalah perintah yang bisa teman-teman gunakan untuk melihat proses update si deployment dan sejenisnya ya. Tidak semua bisa di-set menggunakan tidak semua punya kemampuan untuk rollout. Cuma saat ini ya, untuk saat ini cuma ada beberapa. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini kubectl rollout ya. Nah, saat ini yang punya kemampuan rollout atau update itu adalah deployments, daemon sets, dan juga stateful sets. Daemon set sudah kita bahas, stateful set akan kita bahas nanti. Nah, ini ada beberapa perintah yang bisa digunakan untuk melihat melihat perubahan rollout. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan perintah kubectl rollout history. Objeknya itu adalah kayak deployment atau stateful atau daemon set. Habis itu di sini namanya. Ini untuk melihat semua history rollout-nya. Kalau teman-teman pengen di tengah lagi update, contohnya teman-teman ngelakuin update deployment di tengah-tengah, teman-teman pengen nandain itu sebagai pause, maka bisa menggunakan pause. Resume berarti melanjutkan, yang pause. Restart berarti mengulangi lagi rollout-nya. Status, teman-teman pengen lihat hasil rollout-nya, sudah sukses atau belum. Nah, undo. Nah, undo ini digunakan untuk undo ke rollout sebelumnya. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk ngelakuin rollback. Ya, teman-teman udah ngelakuin update rollout versi 1, 2, 3. Teman-teman ada masalah di versi 3, teman-teman pengen undo ke versi 2, itu bisa menggunakan perintah ini. Ya, teman-teman nanti ketika ada masalah, teman-teman bisa menggunakan kubectl rollout, undo, deployment, terus di sini nama deployment-nya apa. Nah, jadi seperti ini ya untuk rollback deployment. Kubectl rollout, undo, deployment, di sini nama deployment-nya. Jadi cukup simple, tidak ada yang ribet untuk rollback deployment di Kubernetes. Oke, kita akan coba. Jadi teman-teman sekarang udah sampai versi deployment update ya. Nah, saya punya lagi deployment update again. Deployment update again ini adalah versi 3 ya. Di sini versi 3. Nah, kita akan coba update ke versi 3. Nanti setelah itu kita akan coba rollback ke versi 2 lagi ya. Nah, kalau teman-teman pengen lihat, teman-teman bisa menggunakan lihat ininya, history rollout-nya ya. Rollout, history, terus di sini berarti deployment. Nama deployment kita adalah Node.js Web. Nah, ini ada dua rollout ya. Yang pertama emang versi ini versi 2, ini versi 1. Nah, sekarang kita coba lihat rollout status deployment Node.js Web. Nah, hasilnya statusnya successfully rollout. Berarti sukses ya, deployment sebelumnya sukses. Nah, sekarang kita akan update menggunakan apply, example, deployment update again. Selesai, kita cek statusnya. Nah, waiting for deployment Node.js rollout to finish 1 of 3. Nah, lihat. Kita bisa lihat statusnya. Nah, successful rollout. Jadi ini sudah rollout. Selesai. Jadi teman-teman bisa menggunakan status rollout status. Nah, sekarang kita cek lagi kubectl rollout history deployment
Node.js Web. Nah, sekarang ada 3 rollout versi ya. Nah, sekarang kita cek. Saya akan cek di sini. Kita lihat. Nah, sekarang ada application versi 3.0. Nah, sekarang kita coba rollback ya. Jadi, perintahnya adalah cube. Saya clear dulu. kubectl rollout undo ya. Deployment terus Node.js Web ya. Jadi simple. Sudah, kita cek statusnya. Successful rollout. Sudah selesai, kita cek kubectl rollout history deployment Node.js Web. Nah, sekarang ada jadi versi 4. Kenapa versi 4? Karena dia ngelakuin undo. Jadi sebenarnya walaupun undo, tapi proses semuanya nggak tetap update ya. Update cuma update ke versi yang sebelumnya. Nah, kita akan cek. Oh ya, kita cek dulu kubectl get all sudah sukses atau belum. Nah, udah sukses ini kayaknya ya, udah running. Dan ini udah di delete. Kita cek. Nah, lihat, balik lagi ke versi 2. Jadi seperti itu. Nah, ini kita lihat di sini ada 3 replika set. Karena kita sebelumnya sudah ke versi 1, versi 2, versi 3, terus balik lagi ke versi 1. Nah, jadi seperti itu cara melakukan rollback di deployment. Jadi simple banget, teman-teman cukup menggunakan perintah undo seperti ini ya. kubectl rollout undo deployment Node.js Web. Jadi ini untuk ngelakuin rollback ke versi sebelumnya. Oke, sekarang saya hapus dulu. Delete min app example deployment.yml. Selesai. Next, kita akan bahas tentang persistent volume di Kubernetes.